Coba dengarkan lingkungan sekitar kalian. Dari mendengarkan alam sekitar, kita dapat menemukan bermacam-macam suara binatang. Lalu coba kita melihat dengan mata kita. Akan lebih banyak lagi hewan maupun tumbuhan yang akan kita temukan. Kira-kira berapa jenis hewan dan tumbuhan yang kalian dapat? Di bumi yang kita tinggali, tentu kalian sering melihat berbagai macam hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kalian. Semua makhluk tersebut adalah contoh keanekaragaman hayati. Sekarang, coba kalian perhatikan warna kulit, tipe rambut, hingga bentuk wajah dari teman-teman kalian saat melakukan video pembelajaran dalam jaringan. Apakah ada yang sama? Perbedaan tersebut juga merupakan keanekaragaman hayati pada manusia. Itu pun yang terjadi pada makhluk hidup lainnya di permukaan bumi ini. Mereka mempunyai perbedaan dan karakteristik yang berbeda. Jadi, apakah itu keanekaragaman hayati? Halo Sobat Sains, di dalam video yang kalian lihat tadi, maupun di sekitar kalian berdiri, terdapat banyak jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda spesies, namun hidup bersama dalam suatu lingkungan. Nah, biasa kita kenal sebagai ekosistem. Saya Nina Aditama dan kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Kali ini kita akan belajar bersama tentang biologi, khususnya adalah tingkat keanekaragaman hayati untuk SMA kelas 10. Simak baik-baik ya. Setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian dan tingkatan pada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama adalah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen ini dikendalikan oleh gen di dalam kromosom yang dimiliki oleh organisme. Nah, kromosom tersebut ini diperoleh dari induknya melalui pewarisan sifat. Setiap individu mempunyai kromosom yang membawa sifat menurun atau gen dan terdapat di dalam inti sel. Perbedaan jumlah dan susunan faktor menurun tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Makhluk hidup satu spesies atau satu jenis bisa memiliki bentuk, sifat, atau ukuran yang berbeda. Bahkan pada anak kembar sekalipun terdapat perbedaan. Semua perbedaan yang terdapat dalam satu spesies ini disebabkan karena perbedaan gen. Perbedaan sesama ayam, termasuk keanekaragaman gen. Contohnya nih, keanekaragaman tingkat gen. Pada tanaman bunga, mawar putih dengan mawar merah memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna. Contoh lainnya kita dapat menemui di warna kucing domestik. Warna rambut kucing domestik ini mempunyai warna yang bermacam-macam, misalnya orange, abu-abu, putih, belang, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan keanekaragaman tingkat gen. Kedua di sini kita mempunyai keanekaragaman spesies. Segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup antar jenis atau antar spesies. Perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Spesies atau jenis itu sendiri memiliki pengertian yaitu individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Kumpulan makhluk hidup satu spesies atau satu jenis inilah yang biasa disebut dengan populasi. Nah, contoh dari keanekaragaman spesies sendiri ini banyak sekali dilihat di tempat sekitar kita. Contohnya,
di sekitar kita ada tanaman mangga, ada kucing, ada bunga, ada pohon kelapa. Nah, semua itu adalah keanekaragaman spesies. Contoh lainnya, ketika kita berada di kebun binatang, kita bisa melihat di situ ada macan tutul, kemudian ada harimau, singa, jaguar. Nah, mereka termasuk dalam keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kenapa macan tutul, harimau, singa, dan jaguar itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat spesies? Karena kita lihat mereka memiliki ciri fisik yang mirip, yaitu sama-sama menjadi kucing besar. Akan tetapi ketika kita melihat nama ilmiahnya, mereka mempunyai nama ilmiah dengan spesies yang berbeda. Coba kalian sekarang cari ya nama ilmiah dari masing-masing contoh yang saya sebutkan tadi, yaitu yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Jika kita berbicara tentang ekosistem, pasti ada dua komponen yang terlibat, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik ini adalah benda tak hidup, dan komponen biotik ini ya makhluk hidup. Komponen biotik dan abiotik di berbagai daerah tersebut juga bervariasi, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi ini akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Nah, contoh ekosistem di Indonesia yang kita kenal yaitu ekosistem ada padang rumput, kemudian ada ekosistem terumbu karang yang banyak sekali di Indonesia, kemudian ada ekosistem rawa, ekosistem pantai dan bisa ekosistem danau, dan ekosistem hutan. Di video ini kita sudah mempelajari tentang pengertian keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati beserta contohnya. Jadi semua makhluk hidup dalam ekosistem itu bermacam-macam dan semuanya dapat berperan untuk menjaga ekosistem. Termasuk kita, yaitu dengan hal-hal sederhana seperti terus menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, mandi dengan bersih, dan makan makanan yang sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang lebih menarik dari ini. Ciao Sobat Sains!